Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku The Art of Thinking Clearly, 99 Sesat Pikir dalam Investasi, Bisnis, dan Masalah Pribadi, karya Rolf Dobelli. Selamat mendengarkan. Sesat Pikir ke-64. Cara membongkar tipuan. Efek Forer. Pembaca, mungkin Anda terkejut, tapi saya mengetahui kepribadian Anda. Ini cara saya menyimpulkan siapa Anda. Anda memiliki kebutuhan besar agar semua orang menyukai dan mengagumi Anda. Anda cenderung kritis terhadap diri Anda sendiri. Anda memiliki banyak sekali kapasitas yang tidak digunakan, yang belum Anda gunakan untuk keuntungan Anda. Walau Anda memiliki beberapa kelemahan kepribadian, secara umum Anda mampu mengatasinya. Penyesuaian seksual Anda telah mengakibatkan masalah. Anda terlihat disiplin dan mengendalikan diri dari luar, tapi cenderung merasa khawatir dan tidak aman di dalam. Ada saatnya Anda merasa memiliki keraguan yang serius, apakah Anda telah membuat keputusan yang benar atau melakukan hal yang benar. Anda lebih memilih sejumlah perubahan dan variasi dan menjadi tidak puas ketika dikepung oleh larangan dan keterbatasan. Anda bangga kepada diri Anda sendiri sebagai seorang pemikir yang mandiri dan tidak menerima pernyataan orang lain tanpa bukti yang memuaskan. Anda merasa tidak bijaksana untuk secara jujur membuka diri Anda kepada orang lain. Ada waktunya Anda ekstrovert, ramah, dan mudah bergaul, sementara pada saat yang lain Anda introvert, waspada, dan pendiam. Beberapa ciri-ciri Anda cenderung tidak realistis. Keamanan adalah salah satu tujuan utama Anda di dalam hidup. Apakah Anda mengenali diri Anda sendiri? Dalam skala 1, buruk, sampai 5, baik sekali, bagaimana analisis saya? Pada tahun 1948, ahli psikologi Bertram Forer membuat alinea itu menggunakan kolom astrologi dari berbagai majalah, lalu dia berikan kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk dibaca, memberikan kesan bahwa setiap orang sedang mendapat analisis pribadi. Secara rata-rata, para mahasiswa menilai karakteristik mereka 4,3 dari 5. Yang artinya mereka memberikan Forer nilai akurasi 86%. Percobaan ini diulangi beratus-ratus kali dalam dasawarsa itu dan diikuti dengan hasil yang hampir identik. Hampir pasti Anda juga akan memberikan teks itu nilai 4 atau 5. Orang-orang cenderung untuk mengidentifikasi sifat-sifat mereka sendiri ke dalam deskripsi universal semacam itu. Sains menamakan kecenderungan itu efek Forer atau efek Barnum. Efek Forer menjelaskan alasan pseudosains bekerja sangat baik. Astrologi, astroterapi, penelitian tulisan tangan, analisa bioritme, ramalan telapak tangan, pembacaan kartu tarot, dan pertemuan dengan mereka yang sudah meninggal. Ada apa di balik efek Forer? Pertama, sebagian besar pernyataan dituliskan Forer sangatlah umum dan berhubungan dengan semua orang. Kadang Anda meragukan secara serius tindakan Anda. Mengapa tidak? Kedua, kita cenderung menerima kalimat pujian yang tidak sesuai dengan kita. Anda bangga terhadap pemikiran Anda yang mandiri. Tentu saja, siapa yang memandang dirinya sebagai seorang pengikut tanpa otak? Ketiga, lalu yang disebut efek ciri positif berperan. Teks itu sama sekali tidak mengandung kalimat negatif, hanya menyampaikan siapa kita, walau ketidakadaan karakteristik tertentu sama pentingnya bagi kepribadian seseorang. Keempat, ayah semua kekeliruan, bias konfirmasi. Kita menerima apa saja yang sesuai dengan citra pribadi kita dan tanpa sadar menyaring semua hal lainnya keluar. Yang tertinggal hanyalah potret yang masuk akal.
Tipuan apapun yang dapat dilakukan peramal bintang dan pembaca garis tangan dapat juga dilakukan oleh konsultan dan analis. Saham ini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Bahkan dalam lingkungan yang sangat kompetitif, perusahaan kekurangan dorongan yang diperlukan untuk benar-benar menyadari dan menerapkan gagasan-gagasan dari tim pengembangan. Manajemen terdiri atas profesional berpengalaman di dalam industri. Tapi petunjuk adanya birokratisasi juga nyata. Sekilas pandang terhadap laporan keuntungan dan kerugian sangat jelas, menunjukkan bahwa tabungan dapat dibuat. Kami menganjurkan perusahaan untuk semakin fokus pada ekonomi yang sedang berkembang untuk mengamankan pangsa pasar masa depan. Kedengarannya tepat, bukan? Bagaimana Anda menilai kualitas seorang ahli? Misalnya, seorang ahli astrologi. Pilih 20 orang dan diam-diam beri nomor kepada mereka masing-masing. Mintalah ahli astrologi membaca karakter ke-20 orang dan tuliskan analisis itu di kartu. Untuk memastikannya tetap anonim, peserta tidak pernah mengetahui nomornya. Setelahnya, masing-masing menerima salinan semua kartu. Bakat astrologi baru bisa dipastikan ada hanya ketika hampir semua orang bisa mengidentifikasi mana identitas dirinya. Saya masih menunggu. Sesat fikir ke-65. Pekerjaan sukarela adalah untuk burung-burung. Kebodohan relawan. Jack, seorang fotografer, berpergian dari Senin sampai Jumat. Dengan penugasan dari majalah Mode, dia membagi waktunya di antara Milan, Paris, dan New York, terus-menerus mencari gadis-gadis yang paling cantik, rancangan yang paling orisinal, dan pencahayaan yang sempurna. Jack dikenal baik di pergaulan dan pendapatannya bagus sekali. $500 sejam. Itu sebesar bayaran seorang pengacara komersial, katanya dengan angkuh kepada teman-temannya. Dan apa yang saya lihat di depan lensa saya terlihat jauh lebih bagus daripada bankir manapun. Jack menjalani kehidupan yang membuat iri, tapi belakangan dia menjadi lebih filosofis. Rasanya seperti sesuatu terjadi di antara dirinya dan dunia mode. Tiba-tiba, keegoisan industri itu membuatnya jijik. Kadang-kadang dia berbaring di tempat tidur, memandangi atap dan merindukan pekerjaan yang lebih berarti. Dia ingin kembali tidak mementingkan diri sendiri, memberikan sesuatu kepada dunia, betapapun kecilnya. Suatu hari teleponnya berbunyi. Patrick menelpon. Bekas teman satu kelasnya yang sedang menjalani ketua klub burung lokal. Sabtu depan kami akan melakukan perjalanan rumah burung tahunan. Kami sedang mencari relawan untuk membantu membangun rumah burung bagi spesies langka. Setelah itu kami akan meletakkannya di hutan. Kamu ada waktu. Kami akan berkumpul pukul 8 pagi. Kita seharusnya selesai tidak lama setelah setengah hari. Apa yang harus dikatakan? Jack, jika dia serius ingin menciptakan dunia yang lebih baik, betul sekali dia harus menolak permintaan itu. Mengapa Jack menghasilkan $500 per jam? Seorang tukang kayu $50 per jam akan lebih masuk akal untuk bekerja 1 jam ekstra sebagai seorang fotografer dan lalu menyewa seorang tukang kayu profesional selama 6 jam untuk membuat rumah burung dengan kualitas baik. Jack sendiri tidak bisa membuatnya. Untuk potongan pajak, dia dapat menyumbang sisanya $200 untuk klub burung. Dengan melakukan hal itu, sumbangannya akan menjadi lebih besar daripada kalau dia mengambil gergaji dan menggulung lengan bajunya. Namun kemungkinan besar Jack akan muncul pada Sabtu pagi yang akan datang untuk membangun rumah-rumah burung. Ahli ekonomi menyebut hal ini kebodohan relawan, volunteers folly. Fenomena itu populer, 1/4 lebih orang Amerika menggunakan waktunya sebagai relawan. Tapi apa yang membuatnya bodoh? Antara lain, jika Jack memilih untuk membangun beberapa rumah burung sendirian, artinya dia mengambil pekerjaan tukang kayu, bekerja sedikit lebih lama dan menyumbangkan sebagian pendapatan adalah kontribusi paling efektif yang dapat Jack lakukan.
Bekerja langsung sebagai relawan akan membantu hanya jika dia dapat menggunakan keahliannya. Jika klub burung merencanakan penggalangan dana kampanye surat dan membutuhkan seorang fotografer profesional, Jack bisa memotret sendiri atau bekerja 1 jam lebih lama untuk menyewa seorang fotografer terkenal lain dan menyumbangkan sisanya. Jadi, sekarang kita sampai ke topik berduri mengenai altruisme. Apakah tidak mementingkan diri sendiri benar-benar ada atau sebenarnya hanyalah penguat ego kita? Walau keinginan untuk menolong masyarakat memotivasi banyak relawan, keuntungan pribadi seperti mendapatkan keterampilan, pengalaman, dan kontak berperan juga. Tiba-tiba kita bersikap kurang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi banyak relawan sebenarnya melakukan sesuatu yang mungkin dianggap sebagai pengelolaan kebahagiaan pribadi, yang keuntungannya kadang jauh dari masalah yang digarap. Jelasnya, siapapun yang mengalami keuntungan atau merasakan bahkan kepuasan sekecil apapun dari melakukan kegiatan sukarela tidak sepenuhnya berkorban. Jadi, apa ini artinya Jack bodoh jika dia muncul membawa palu pada Sabtu pagi? Tidak juga, ada satu kelompok perkecualian, kebodohan relawan, pesohor. Jika Bono, Kate Winslet, dan Mark Zuckerberg berpose untuk foto ketika membuat rumah burung, membersihkan pantai yang tercemar minyak, atau mencari korban gempa bumi, mereka meminjamkan sesuatu kepada situasi yang sangat berharga. Publisitas. Dengan demikian, Jack harus menganalisis dengan kritis apakah dia cukup terkenal untuk membuat partisipasinya berharga. Hal yang sama berlaku bagi Anda dan saya jika orang yang tidak menengok kembali, misalnya ketika mereka melewati Anda di jalan. Cara yang paling baik untuk berkontribusi adalah dengan uang daripada dengan tenaga tak berpengalaman. Sesat fikir ke-66. Alasan Anda menjadi budak emosi Anda. Heuristik afeksi. Apa pendapat Anda mengenai rekayasa genetika gandum? Itu masalah rumit. Anda tidak ingin menjawabnya dengan tergesa-gesa. Pendekatan yang rasional adalah dengan mempertimbangkan secara terpisah pro dan kontra teknologi kontroversial tersebut. Tuliskan kemungkinan-kemungkinan manfaatnya, beri bobot berdasarkan kepentingan, dan lalu kalikan dengan kemungkinan terjadinya. Dengan melakukan hal itu, Anda mendapatkan suatu daftar nilai yang diharapkan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan sisi kontra. Daftarkan semua kerugian, perkiraan potensi kerusakan, dan kalikan dengan kemungkinan terjadinya. Jumlah positif dikurangi jumlah negatif sama dengan nilai bersih yang diharapkan. Jika hasilnya di atas 0, Anda mendukung rekayasa genetika gandum. Jika hasilnya di bawah 0, berarti Anda menentangnya. Kemungkinan besar Anda sudah pernah mendengar pendekatan ini. Sebutannya nilai yang diharapkan atau expected value, dan dijelaskan di sebagian besar literatur mengenai teori keputusan. Tapi mungkin juga Anda tidak pernah merasa perlu untuk melakukan evaluasi semacam itu. Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa tidak satu pun profesor yang menuliskan buku-buku itu menggunakan metode tersebut untuk memilih pasangan mereka. Sejujurnya, tidak ada yang menggunakan metode itu untuk mengambil keputusan. Pertama-tama, imajinasi kita tidak mampu untuk menuliskan semua pro dan kontra yang mungkin. Kita dibatasi dengan apa yang muncul dalam pikiran. Kita hanya dapat membayangkan apa yang pernah kita lihat di dalam pengalaman sederhana kita. Sulit membayangkan badai terbesar abad ini jika Anda baru berusia 30 tahun. Kedua, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan kecil itu mustahil karena kita tidak punya cukup data mengenai kejadian-kejadian langka. Semakin kecil kemungkinannya, semakin sedikit titik data yang kita miliki, dan semakin tinggi tingkat kesalahan pada probabilitas tepatnya efek yang buruk. Ketiga, otak kita tidak dibangun untuk perhitungan semacam itu. Dibutuhkan waktu dan usaha, bukan kondisi yang disukai. Pada masa lalu evolusioner kita, siapapun yang berpikir terlalu lama dan keras keburu masuk ke dalam mulut pemangsa.
Kita adalah keturunan pembuat keputusan cepat, dan kita bergantung pada jalan pintas mental yang disebut heuristik. Salah satu yang paling populer adalah heuristik afeksi atau affect heuristic. Afeksi adalah penilaian sementara, sesuatu yang Anda sukai atau tidak sukai. Kata tembakan memicu efek negatif, kata kemewahan menimbulkan efek positif. Dorongan otomatis dan satu dimensi ini mencegah Anda mempertimbangkan resiko dan keuntungan sebagai variabel independen. Heuristik afeksi justru mendapatkan resiko dan keuntungan di aspek sensorik yang sama. Reaksi emosional Anda terhadap isu-isu seperti energi nuklir, sayuran organik, sekolah swasta, atau sepeda motor menentukan bagaimana Anda menganalisis resiko dan keuntungannya. Jika Anda menyukai sesuatu, Anda percaya bahwa resikonya lebih kecil dan keuntungannya lebih besar daripada yang sebenarnya. Jika Anda tidak menyukai sesuatu, kebalikannya yang benar. Resiko dan keuntungan tampak saling bergantung. Tentu saja kenyataannya tidak begitu. Bahkan yang lebih mengesankan, umpama Anda memiliki sepeda motor Harley Davidson. Jika Anda menemukan penelitian yang mengatakan bahwa mengendarai Harley Davidson lebih berbahaya dari yang diperkirakan sebelumnya, Anda akan tanpa sadar mengubah bagaimana Anda menilai keuntungannya, menganggapnya memberi pengalaman perasaan bebas yang lebih besar. Namun, bagaimana caranya suatu afeksi emosi awal dan spontan terjadi? Peneliti di University of Michigan menunjukkan 1 dari 3 gambar selama kurang daripada 1/100 detik di depan peserta. Seraut wajah tersenyum, seraut wajah marah, atau sosok netral. Subjek penelitian lalu harus menunjukkan apakah mereka menyukai atau tidak satu karakter Tiongkok yang dipilih secara acak. Peserta tidak mengerti bahasa Tiongkok. Sebagian besar menyatakan menyukai karakter-karakter yang langsung mengikuti wajah tersenyum. Faktor-faktor yang seolah tidak penting ternyata mempengaruhi emosi kita. Berikut ini contoh lain ketika satu faktor yang tidak signifikan berperan. Peneliti David Hirschalifer dan Tyler Shumway menguji hubungan antara sinar matahari pagi dan kinerja pasar harian di 26 pasar saham antara 1982 dan 1997. Mereka menemukan korelasi yang terbaca seperti pepatah seorang petani. Jika matahari bersinar pada pagi hari, bursa saham akan naik pada siang hari. Tidak selalu, tapi sering kali. Siapa sangka kalau sinar matahari dapat menggerakkan uang miliaran. Matahari pagi jelas sekali memiliki efek yang sama dengan seraut wajah tersenyum. Baik kita suka atau tidak, kita adalah boneka emosi kita. Kita membuat keputusan yang rumit dengan berkonsultasi kepada perasaan kita, bukan pikiran kita. Bertentangan dengan niat baik kita, seringkali kita mengganti pertanyaan, apa pendapat saya tentang ini, dengan bagaimana perasaan saya tentang ini. Jadi tersenyumlah, masa depan Anda bergantung kepadanya. Sesat fikir ke-67. Ragukanlah diri Anda sendiri. Ilusi introspeksi. Baruch menekuni bisnis vitamin. Ayahnya mendirikan perusahaan suplemen vitamin ketika suplemen belum menjadi produk gaya hidup. Dulu, untuk mendapatkan suplemen, orang harus menggunakan resep dokter. Pada awal 1990-an, ketika Baruch mengambil alih operasi perusahaan, permintaan meroket tajam. Dengan sigap, Baruch menyambar peluang tersebut, bahkan mengambil pinjaman besar dalam rangka perluasan produksi. Kini dia dikenal sebagai salah satu orang paling sukses di bisnis itu dan bahkan menjabat Presiden Asosiasi Nasional Produsen Vitamin. Sejak kecil nyaris tiada hari yang dilewatinya tanpa menelan minimal 3 butir multivitamin. Seorang wartawan pernah bertanya kepadanya, apakah kebiasaannya itu ada manfaatnya? Dia menjawab, saya yakin. Apakah Anda percaya jawabannya? Satu lagi pertanyaan untuk Anda.
Carilah gagasan apapun yang 100% Anda yakini. Mungkin harga emas akan naik dalam 5 tahun mendatang. Mungkin Tuhan sungguh ada. Mungkin dokter gigi Anda mengenakan tarif yang kelewat mahal kepada Anda. Apapun keyakinan Anda, tulislah dalam satu kalimat. Percayakah Anda pada diri Anda sendiri? Saya bertaruh Anda menganggap keyakinan Anda lebih sahih daripada keyakinan Birch, bukan? Ini sebabnya, keyakinan Anda adalah pengamatan internal. Sedangkan keyakinan Bruce bersifat eksternal. Kasarnya bisa dikatakan Anda bisa mengintip ke dalam jiwa Anda sendiri, tapi tidak ke jiwa Bruce. Dalam kasus Bruce, Anda mungkin berpikir, ayolah, sudah jelas Bruce yakin bahwa vitamin memang bermanfaat demi kepentingan dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekayaan dan status sosialnya bergantung pada keberhasilan perusahaan. Dia harus mempertahankan suatu tradisi keluarga. Sejak kecil dia menelan pil sehingga dia tidak akan pernah mengaku bahwa kebiasaan itu sia-sia. Tapi bagi Anda, ceritanya menjadi berbeda. Anda sudah jauh menjelajahi bagian dalam diri Anda. Anda sepenuhnya netral, namun seberapa murni dan jujurnya refleksi internal. Ahli psikologi Swedia, Peter Johansson, meminta sejumlah responden untuk melihat sekilas 2 lembar foto orang secara acak dan memilih wajah mana yang lebih menarik. Dia lantas menunjukkan pada mereka foto yang mereka sukai dari dekat dan meminta mereka untuk menggambarkan bagian paling menarik. Namun dengan secepat kilat dia mengganti foto tersebut. Sebagian peserta gagal untuk menyadari dan melanjutkan untuk membenarkan secara rinci alasan mereka lebih menyukai gambar tersebut. Hasil penelitian tersebut, introspeksi tidak dapat diandalkan. Ketika kita menganalisis diri sendiri, kita membuat hasilnya. Keyakinan bahwa refleksi berujung pada kebenaran atau ketepatan disebut dengan ilusi introspeksi, introspection illusion. Ini bukan sekedar cara pikir yang menyesatkan, karena kita begitu yakin akan keyakinan kita. Kita mengalami 3 reaksi saat seseorang tidak sependapat dengan kita. Respons yang pertama, asumsi ketidakpedulian. Pihak lain jelas kekurangan informasi penting. Jika dia tahu apa yang Anda ketahui, dia akan berpendapat sama. Aktivis politik berpikir dengan cara ini. Mereka yakin mereka akan berhasil mengubah pandangan orang lain melalui pencerahan. Reaksi yang kedua, asumsi kebodohan. Orang lain punya informasi penting, tapi pikirannya terbelakang. Dia tidak bisa menarik kesimpulan yang jelas. Dengan kata lain, dia bodoh. Reaksi ini khususnya terkenal di kalangan birokrat yang ingin melindungi konsumen bodoh dari dirinya sendiri. Respon yang ketiga, asumsi niat jahat. Rekan Anda punya informasi penting, dia bahkan memahami debatnya, tapi dia dengan sengaja bersikap konfrontatif. Dia bermaksud jahat. Beginilah cara banyak pemimpin agama dan pengikutnya memperlakukan mereka yang tidak sepaham. Jika mereka tidak setuju, mereka pasti anak buah iblis. Kesimpulannya, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada keyakinan Anda sendiri. Kita yakin bahwa introspeksi mengungkap pengetahuan diri yang sejati. Sayangnya, sebagian besar introspeksi adalah kebohongan yang mendatangkan 2 bahaya. Pertama, ilusi introspeksi menciptakan prediksi kondisi kejiwaan masa depan yang tak akurat. Terlalu percaya pada observasi internal dalam jangka panjang dapat membuat Anda syok jika menghadapi kebenaran. Kedua, kita yakin bahwa introspeksi kita lebih dapat diandalkan daripada milik orang lain. Keyakinan itu menciptakan ilusi keunggulan. Penyembuhan, cobalah lebih kritis kepada diri Anda sendiri. Bersikap skeptislah, baik terhadap observasi internal Anda maupun klaim orang lain secara acak. Jadikan diri Anda kritikus terkeras terhadap diri sendiri. Sesat fikir ke-68. Bakarlah kapal Anda. Ketidakmampuan menolak. Di samping tempat tidur saya tertumpuk tinggi 2 lusin buku. Sesekali saya membaca sedikit-sedikit buku-buku tersebut, tapi saya tidak mampu menyelesaikan satu buku pun. Saya sadar membaca buku secara sporadis tidak akan menolong saya untuk mencapai pemahaman yang nyata sekalipun. Sekalipun saya mencurahkan waktu berjam-jam,
dan seharusnya saya membacanya satu persatu. Jadi, kenapa saya masih tetap gonta-ganti membaca ke-24 buku itu? Saya mengenal seorang laki-laki yang mengencani 3 perempuan. Dia mencintai ketiganya dan bahkan membayangkan untuk memperistri salah satunya. Tapi dia tidak bernyali untuk memilih satu perempuan saja, karena dengan begitu dia harus melepaskan kedua perempuan lainnya selamanya. Jika dia tidak mengambil keputusan, semua peluang tetap terbuka. Namun, sisi buruknya tak ada satu hubungan pun yang berkembang. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Jenderal Xiang Yu mengerahkan tentaranya menyeberangi sungai Yangtze untuk menyerang dinasti Qin. Saat tentaranya tengah terlelap, dia memerintahkan agar seluruh kapal mereka dibakar. Keesokan harinya, dia menyampaikan kepada tentaranya, "Kalian sekarang punya pilihan, bertempur untuk menang atau kalian mati." Dengan menghilangkan pilihan mundur, sang jenderal mengalihkan fokus tentaranya ke satu-satunya hal yang penting, pertempuran. Penakluk Spanyol, Cortes, juga menggunakan trik pendorong yang sama pada abad ke-16. Setelah berlabuh di pantai timur Meksiko, dia menenggelamkan kapalnya sendiri. Xiang Yu dan Cortes adalah kekecualian. Kita hanyalah manusia biasa yang melakukan segala yang kita bisa untuk menjaga terburuknya sebanyak mungkin pilihan. Menjaga terbukanya sebanyak mungkin pilihan. Dua profesor psikologi, Dan Ariely dan Ji Wong Sin, menunjukkan kekuatan naluriah itu dengan menggunakan permainan komputer. Mula-mula pemain diberi 100 poin. Di layar komputer di depan mereka terlihat ada 3 pintu, pintu merah, pintu biru, dan pintu hijau. Membuka satu pintu berarti 1 poin berkurang. Namun, untuk setiap ruang yang mereka memasuki, mereka bisa mendapatkan poin tambahan. Para pemain pun bereaksi dengan logis. Mereka menemukan ruang dengan hasil terbaik dan berdiam diri di sana selama 1 sesi penuh. Ariely dan Sin kemudian mengubah peraturan. Jika pintu tidak dibuka dalam 12 langkah, pintu tersebut akan menyusut di layar sebelum airnya lenyap. Para pemain kini bergegas pindah dari satu pintu ke pintu lain untuk mengamankan akses ke semua harta berharga yang potensial itu. Semua aktivitas terburu-buru yang tidak produktif itu membuat mereka mendapatkan poin 15% lebih rendah daripada permainan sebelumnya. Penyelenggara lantas menambahkan kejutan lain. Membuka pintu sekarang artinya rugi 3 poin. Kecemasan yang sama kembali menghantui. Pemain membuang-buang poin ketika mereka mencoba menjaga semua pintu agar terbuka. Bahkan ketika subjek penelitian mempelajari berapa banyak poin yang tersembunyi di setiap ruangan, tidak ada yang berubah. Mengorbankan pilihan adalah harga yang tidak ingin mereka bayar. Mengapa kita bertindak sangat tidak rasional? Karena kerugian perilaku tersebut tidak selalu terlihat. Dalam pasar uang, kerugiannya terlihat jelas. Opsi sekuritas keuangan selalu ada biayanya. Tidak ada yang namanya opsi gratis, tapi di sebagian besar wilayah lainnya, beberapa opsi terlihat gratis. Namun itu hanyalah ilusi. Opsi tersebut menyimpan kerugian, tapi kerugian itu seringkali disembunyikan dan tidak berwujud. Setiap keputusan menguras energi mental dan menghabiskan waktu yang berharga untuk berpikir dan menjalani hidup. CEO yang memeriksa setiap pilihan ekspansi yang mungkin akhirnya seringkali tidak memilih satu pun. Perusahaan yang mengincar semua segmen pelanggan berakhir dengan tidak mengincar satu segmen pun. Tenaga penjualan yang mengejar setiap calon klien tidak berhasil mencapai transaksi. Kita terobsesi dengan banyaknya peluang yang datang pada waktu bersamaan, mempertimbangkan semua peluang dan menjadi terbuka atas segalanya. Namun, itu dapat menghancurkan kesuksesan dengan mudah. Kita harus belajar untuk menolak peluang. Strategi bisnis pada dasarnya adalah untuk menolak peluang. Strategi bisnis pada dasarnya adalah pernyataan untuk tidak terlibat dalam sesuatu. Gunakan strategi kehidupan yang serupa dengan strategi perusahaan. Tuliskan hal-hal yang Anda tidak kejar dalam kehidupan. Dengan kata lain, ambillah keputusan terencana untuk mengabaikan kemungkinan tertentu. Dan ketika pilihan itu datang, cari tahu apakah pilihan tersebut ada di daftar, jangan kejar Anda. Itu akan membuat Anda terhindar dari masalah sekaligus menghemat banyak waktu Anda berpikir.
Pikirkan baik-baik satu kali, lalu konsultasikan dengan daftar Anda daripada harus terus mengambil keputusan setiap kali pintu yang baru terbuka. Sebagian besar pintu tidak layak dimasuki sekalipun kelihatannya sangat mudah terbuka. Sesat fikir ke-69. Abaikan yang baru. Neomania. Bagaimana rupa bumi dalam 50 tahun mendatang? Seperti apakah kehidupan sehari-hari Anda pada masa itu? Benda apakah yang akan ada di sekeliling Anda? Banyak orang yang merenungkan pertanyaan ini 50 tahun lalu. Berfantasi seperti apa rupa masa depan. Jalan raya di langit, kota yang menyerupai dunia kaca, kereta peluru melaju di antara gedung pencakar langit yang berkilau. Kita akan hidup di kapsul plastik, bekerja di kota bawah air, liburan di bulan, dan mengonsumsi segalanya dalam bentuk pil. Kita tidak lagi melahirkan keturunan. Sebagai gantinya, kita akan memilih anak dari katalog. Sahabat kita adalah robot. Kematian akan dapat disembuhkan. Kita juga sudah lama sekali menukar sepeda dengan mesin jet. Namun, tunggu dulu. Tengoklah sekeliling Anda. Anda masih duduk di kursi, temuan dari zaman Mesir kuno. Anda memakai celana yang dikembangkan sekitar 5.000 tahun lalu dan diadaptasi suku-suku Jerman sekitar 750 sebelum Masehi. Gagasan di balik sepatu kulit Anda juga berasal dari zaman es terakhir. Rak buku Anda terbuat dari kayu, salah satu bahan bangunan tertua di dunia. Ketika makan malam, Anda menggunakan garpu, alat canggih yang terkenal dari masa Romawi, untuk mencocok potongan hewan dan tumbuhan mati ke mulut Anda. Tidak ada yang berubah. Bagaimana rupa bumi dalam 50 tahun mendatang? Dalam buku terbarunya, Anti-Fragile, Nassim Taleb memberi kita petunjuk yang jelas. Anggaplah mayoritas teknologi yang ada dalam 50 tahun terakhir akan kita gunakan hingga 50 tahun berikutnya. Anggaplah bahwa teknologi terbaru akan usang dalam beberapa tahun kemudian. Mengapa? Bayangkan, temuan ini seolah-olah spesies makhluk hidup. Benda apapun yang telah bertahan selama ratusan tahun mungkin tetap akan berguna pada masa depan. Teknologi kuno telah membuktikan dirinya. Ada logika melekat pada teknologi tersebut. Kendati kita tidak selalu memahaminya, jika sesuatu tak lekang dimakan zaman, artinya sesuatu itu sangat bernilai. Anda bisa mempertimbangkan itu lain kali Anda berada dalam rapat strategi. 50 tahun ke depan, masa depan akan banyak menyerupai masa kini. Tentu saja Anda juga akan menyaksikan kelahiran banyak gadget canggih dan alat ajaib lainnya. Namun mayoritas barang tersebut akan berumur pendek. Ketika merenungkan masa depan, kita jauh lebih mementingkan inovasi yang untuk sementara waktu populer dan alat canggih yang terbaru, tapi meremehkan peran teknologi tradisional. Pada era 1960-an, perjalanan luar angkasa menjadi tren sehingga kita membayangkan diri kita berwisata ke Mars. Pada era 70-an, plastik mulai terkenal sehingga kita membayangkan bagaimana kita akan melengkapi rumah transparan kita. Taleb yang memberikan contoh yang telah disebutkan di atas tentang teknologi lama dan baru menciptakan kata baru ini, neomania, maniak terhadap segala sesuatu yang berkilau dan baru. Pada masa lalu saya bersimpati kepada mereka yang disebut konsumen perintis, kelompok tertentu yang tidak bisa bertahan hidup tanpa pemilik iPhone terbaru. Saya dulu mengira mereka selangkah lebih maju, namun kini saya memandang mereka sebagai orang irasional dan menderita penyakit unik, neomania. Mereka tidak begitu menghiraukan manfaat nyata suatu produk. Yang terpenting produk tersebut baru, jadi jangan berani mengambil resiko ketika meramal masa depan. Film karya Stanley Kubrick 2001, A Space Odyssey, menunjukkan alasan untuk tidak meramal masa depan. Film yang diproduksi pada 1968 itu memprediksi bahwa pada peralihan milenium, Amerika Serikat bakal punya ribuan koloni di bulan. Maskapai Pan Amerika juga akan mengoperasikan penerbangan pulang pergi ke bulan. Dengan membayangkan ramalan fantasi itu, saya menyarankan panduan berikut. Apapun yang bertahan selama 10 tahun akan berlanjut hingga 10 tahun berikutnya.
Taleb bertaruh bahwa saringan sampah gereja akan memisahkan gimmick dan pengubahan permainan. Itu tentunya pertaruhan yang saya mau dukung. Sesat pikir ke-70. Mengapa propaganda berhasil? Efek pesan tahan lama. Selama Perang Dunia Kedua, setiap negara memproduksi film propaganda. Film propaganda dirancang untuk mempengaruhi pikiran penduduk, khususnya tentara, agar dengan bersemangat mengabdi kepada negara, sampai mengorbankan nyawa kalau perlu. Amerika Serikat menghabiskan begitu banyak dana untuk propaganda sehingga membuat Departemen Perang memutuskan untuk mencari tahu apakah pengeluaran itu ada hasilnya. Sejumlah penelitian dilakukan untuk menyelidiki bagaimana film propaganda mempengaruhi prajurit biasa. Hasilnya ternyata mengecewakan. Film tersebut tidak mampu sedikitpun meningkatkan semangat pribadi untuk berperang. Apakah filmnya dibuat dengan buruk? Nyaris tidak, justru para tentara menyadari bahwa film tersebut adalah propaganda, sehingga pesan film sudah ternoda bahkan sebelum film tersebut ditayangkan. Sekalipun film tersebut membahas hal yang masuk akal atau berhasil mengaduk emosi penonton, itu tetap bukan hal penting. Muatan film dianggap hampa sejak awal sehingga ditolak. 9 minggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ahli psikologi mengukur sikap para tentara untuk kedua kalinya. Hasilnya, siapapun yang menonton film tersebut mengekspresikan lebih banyak dukungan untuk perang ketimbang mereka yang tidak menonton. Tampaknya propaganda itu memang berhasil. Para peneliti bingung, terutama karena mereka tahu bahwa kekuatan membujuk suatu pendapat melemah seiring waktu. Propaganda punya waktu paruh ibarat zat radioaktif. Tentu saja Anda sendiri pernah mengalami proses itu. Andaikan Anda membaca artikel tentang manfaat terapi gen, segera setelah membacanya Anda langsung meyakini kebenaran artikel tersebut. Namun setelah beberapa pekan Anda tidak lagi ingat alasannya. Waktu terus berlalu hingga pada akhirnya hanya sedikit potongan antusiasme yang tertinggal. Hebatnya, hal sebaliknya berlaku pada propaganda. Jika propaganda tersebut menimbulkan tanggapan pada seseorang, pengaruhnya hanya akan bertambah seiring waktu. Mengapa? Ahli psikologi Kurt Hofland yang memimpin penelitian untuk Departemen Perang menamakan fenomena itu efek pesan tahan lama, sleeper effect. Hingga kini, penjelasan terbaik tentang itu adalah dalam ingatan kita, sumber pesan memudar lebih cepat daripada pesan itu sendiri. Dengan kata lain, otak Anda dengan cepat melupakan asal informasi, misalnya dari Departemen Propaganda. Sementara pesan itu sendiri, misalnya perang itu penting dan mulia, memudar secara perlahan atau malah bertahan lama. Oleh karena itu, pengetahuan apapun yang berakar dari sumber tak dapat dipercaya, lama-lama meraih kredibilitas. Kekuatan yang menghilang kredibilitasnya sirna lebih cepat daripada pesan itu sendiri. Di Amerika Serikat, pemilu semakin sering melibatkan berbagai iklan yang menyerang. Dalam iklan tersebut, para calon berupaya mencoreng rekam jejak atau reputasi pesaingnya. Tapi berdasarkan hukum, setiap iklan politik harus mengungkap siapa sponsornya pada bagian akhirnya sehingga iklan tersebut dapat dengan mudah dikenali sebagai kampanye pemilu. Namun dengan demikian, banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa efek pesan tahan lama berperan, terutama di antara pemilih yang belum mengambil keputusan. Si pembawa pesan memudar dari memori, tapi tuduhan buruk bertahan. Saya sering penasaran dengan cara kerja iklan yang berhasil. Setiap orang logis pasti mengetahui maksud iklan tersebut, lalu mengelompokkan serta menyingkirkannya. Namun, sekalipun Anda pembaca yang cerdas dan cerdik dan bijak, Anda tidak akan selalu berhasil melakukannya. Bisa jadi setelah beberapa pekan, Anda lupa apakah Anda mengambil informasi tertentu dari artikel dengan riset yang bagus atau dari advertorial murahan. Bagaimana cara menangkis efek pesan tahan lama? Pertama-tama, jangan menerima saran apapun yang datang tanpa diminta, sekalipun saran tersebut terlihat bermaksud baik. Dengan melakukan itu, Anda akan sedikit melindungi diri sendiri dari manipulasi. Kedua, hindari sumber yang ternodai iklan.
Betapa beruntungnya kita karena buku hingga kini masih bebas iklan. Ketiga, cobalah untuk mengingat semua sumber pendapat yang Anda terima. Opini siapakah ini? Kenapa mereka berpikir seperti itu? Selidikilah masalah seperti yang penyidik lakukan. Cui bono. Demi kepentingan siapa? Siapa yang diuntungkan? Harus diakui, itu membutuhkan kerja keras dan akan memperlambat pengambilan keputusan Anda. Namun akan membenahi pola pikir Anda. Sesat fikir ke-71. Alasan tidak pernah ada perlombaan dua kuda saja. Buta alternatif. Anda membolak-balik halaman brosur yang memperlihatkan manfaat gelar MBA di satu universitas. Mata Anda menyapu foto kampus yang rimbun dan fasilitas olahraga ultramodern. Gambar mahasiswa yang tersenyum bertebaran di sepanjang brosur. Mereka datang dari latar belakang etnis yang beraneka ragam dengan penekanan pada perempuan muda, mahasiswa Tiongkok, dan mahasiswa India yang energik. Di halaman terakhir Anda sampai pada keterangan yang menggambarkan nilai finansial gelar MBA. Biaya $100.000 langsung diimbangi dengan pendapatan tambahan secara statistik yang diperoleh lulusan MBA sebelum pensiun, $400.000 setelah dipotong pajak. Siapa yang tidak tergiur dengan keuntungan hingga $300.000? Sangat jelas, salah. Pendapat seperti itu menyembunyikan bukan hanya satu, melainkan 4 sesat pikir. Pertama, ada ilusi tubuh perenang. Program MBA menarik orang berorientasi karir yang barangkali akan mendapat gaji di atas rata-rata di beberapa tahap di karir mereka sekalipun tanpa kualifikasi tambahan MBA. Kekeliruan kedua, program MBA membutuhkan waktu 2 tahun. Selama periode tersebut, Anda bisa memperkirakan kehilangan pendapatan, bisa dikatakan sebesar $100.000. Jadi faktanya MBA merugikan Anda hingga $200.000, bukan $100.000. Jumlah itu jika diinvestasikan dengan baik, dapat dengan mudah menjadi pendapatan tambahan seperti yang dijanjikan brosur. Ketiga, memperkirakan pendapatan dengan kurun 30 tahun dengan kurun waktu 30 tahun mendatang itu hal bodoh. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 3 dasawarsa mendatang? Akhirnya muncul alternatif lain. Anda tidak terjebak pada pilihan kuliah MBA atau tidak kuliah MBA. Mungkin Anda bisa menemukan program lain dengan biaya lebih terjangkau sekaligus berpengaruh positif pada perkembangan karir Anda. Kesalahpahaman keempat inilah yang menurut saya paling menarik. Mari menyebutnya sebagai buta alternatif atau alternative blindness. Kita secara sistematis lupa untuk membandingkan tawaran terbaik dengan alternatif terbaik berikutnya. Berikut contoh dari dunia keuangan. Andaikan Anda punya sedikit uang di tabungan dan lantas Anda meminta saran dari pialang investasi. Dia mengusulkan obligasi dengan tingkat suku bunga 5% kepada Anda. Itu jauh lebih baik dari suku bunga tabungan di bank yang hanya sebesar 1%. Tegas sang pialang, apakah masuk akal untuk membeli obligasi? Kami tidak tahu, namun salah kiranya jika hanya mempertimbangkan kedua pilihan itu. Untuk menilai dengan tepat, Anda sebaiknya membandingkan obligasi dengan pilihan investasi lainnya dan pilihan yang terbaik. Dan pilihlah yang terbaik. Inilah yang diterapkan investor ternama Warren Buffett. Setiap kesepakatan kami bandingkan dengan kesepakatan kedua terbaik yang selalu ada, sekalipun itu artinya melakukan sesuatu lebih dari yang kami sedang lakukan. Berbeda dengan Warren Buffett, politikus seringkali menjadi korban buta alternatif. Anggaplah kota Anda berencana membangun arena olahraga di lahan kosong. Mereka yang mendukung berpendapat bahwa arena tersebut akan menguntungkan masyarakat ketimbang menjadi lahan kosong, baik dari segi emosional maupun finansial. Namun perbandingan itu keliru. Mereka seharusnya membandingkan pembangunan arena olahraga dengan gagasan lainnya yang menjadi tidak mungkin terwujud karena pembangunan arena olahraga. Misalnya pembangunan sekolah, pusat seni, rumah sakit, atau tempat pembakaran sampah. Lahan kosong tersebut juga bisa dijual dan hasilnya diinvestasikan atau untuk membayar utang kota. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda seringkali mengabaikan alternatif? Andai kata dokter Anda menemukan tumor yang akan membunuh Anda dalam kurun 5 tahun,
Dia mengusulkan operasi rumit yang jika berhasil akan membuang tumor sepenuhnya. Namun, prosedur ini beresiko tinggi dengan tingkat keberhasilan hanya 50%. Bagaimana keputusan Anda? Anda menimbang kedua pilihan tersebut. Kepastian akan meninggal dalam 5 tahun atau kemungkinan 50% sekarat pada minggu depan. Buta alternatif. Mungkin tersedia variasi operasi dengan teknik invasif yang rumah sakit Anda tidak tawarkan, tapi tersedia di rumah sakit lain. Operasi invasif itu mungkin tidak membuang tumor sepenuhnya, hanya memperlambat pertumbuhan tumor, tapi jauh lebih aman dan memberikan peluang hidup 10 tahun lebih lama. Siapa tahu mungkin dalam 10 tahun tersebut akan tersedia terapi lebih canggih untuk membuang tumor. Intinya adalah jika Anda sulit menentukan keputusan, ingatlah bahwa pilihannya lebih banyak daripada hanya tidak operasi atau operasi beresiko tinggi. Lupakanlah buah si malakama, buka mata Anda untuk menyambut peluang lain alternatif yang lebih unggul. Sesat fikir ke-72. Alasan kita mengincar pesaing. Bias perbandingan sosial. Ketika salah satu buku saya mencapai peringkat pertama di daftar buku terlaris, pihak penerbit meminta bantuan saya. Judul buku seorang kenalannya nyaris masuk peringkat 10 buku terbaik. Penerbit merasa yakin bahwa testimoni dari saya akan mampu memuluskan tujuan tersebut. Saya selalu heran karena testimoni kecil seperti itu membuahkan hasil. Semua orang tahu hanya komentar bagus yang terpampang di buku sampulnya. Buku yang Anda pegang ini termasuk salah satunya. Seorang pembaca yang rasional seharusnya mengabaikan pujian atau setidaknya mempertimbangkan pujian bersama kritiknya, yang selalu tersedia walaupun di tempat berbeda. Meski demikian, saya telah menulis banyak testimoni untuk buku lain, tapi bukan untuk judul pesaing. Saya ragu-ragu. Apakah menulis pujian itu akan menjadi hal yang menghancurkan diri sendiri? Mengapa saya harus menolong seseorang yang segera akan memperebutkan tempat terbaik dengan saya? Ketika merenungkan pertanyaan itu, saya menyadari hadirnya bias perbandingan sosial, social comparison bias, yakni kecenderungan untuk menolak memberikan bantuan kepada orang yang mungkin mengalahkan Anda, sekalipun Anda bakal terlihat sebagai orang bodoh pada akhirnya. Testimoni buku adalah contoh tak berbahaya bias berbanding sosial. Tapi fenomena tersebut telah mencapai tingkat beracun di kalangan akademis. Setiap ilmuwan bercita-cita untuk menerbitkan artikel sebanyak mungkin di jurnal ilmiah paling bergengsi. Seiring waktu, Anda akan menjadi terkenal dan dimintai bantuan oleh editor untuk menilai penyerahan artikel oleh ilmuwan lain. Pada akhirnya, seringkali hanya 2 atau 3 ahli yang memutuskan artikel mana yang layak terbit di bidang tertentu. Dengan mempertimbangkan ini, apa yang terjadi jika ada peneliti muda yang menyerahkan makalah super mengejutkan yang membuat seluruh bidang ilmu berubah sepenuhnya dan membuat para ahli terancam kehilangan gengsi? Mereka akan sangat ketat dalam menilai artikel tersebut. Begitulah bias perbandingan sosial di tempat kerja. Ahli psikologi Stephen Garcia dan rekan sejawatnya menggambarkan kasus peraih Nobel yang mencegah seorang rekan mudanya dengan prospek cerah melamar pekerjaan di universitas tempat dia bekerja. Itu mungkin keputusan bijak dalam jangka pendek, tapi pada akhirnya menjadi kontraproduktif. Apa yang terjadi ketika seorang jenius muda bergabung dengan kelompok riset lain dan menerapkan kecerdasannya di sana? Paling mungkin membuat lembaga yang menolaknya sulit mempertahankan status kelas dunianya. Garcia memperkirakan bahwa bias perbandingan sosial mungkin alasan kenapa hampir tidak ada kelompok riset yang bertahan di puncak selama bertahun-tahun. Bias perbandingan sosial juga merupakan penyebab kekhawatiran di perusahaan baru. Goi Kawasaki dulu seorang kepala evangelis di Apple selama 4 tahun. Kini dia adalah seorang pemodal Ventura dan konsultan pengusaha.
Kawasaki mengatakan pemain kelas A merekrut orang yang bahkan lebih hebat daripada mereka sendiri. Tapi kelihatannya pemain kelas B merekrut pemain lain berkelas C agar mereka merasa lebih unggul. Begitu pula pemain kelas C memperkerjakan pemain kelas D. Jika Anda mulai merekrut pemain kelas B, apa yang disebut Steve Jobs, ledakan bozo, akan terjadi di perusahaan Anda. Dengan kata lain, jika Anda mulai merekrut pemain kelas B, kelak Anda mendapatkan pemain kelas Z. Saran saya, rekrut karyawan yang lebih hebat dibanding Anda. Jika tidak, Anda nantinya memimpin sekelompok karyawan payah. Efek yang disebut Dunning-Kruger akan berlaku kepada pemain kelas Z. Orang yang tak becus justru sangat ahli mengabaikan batas kompetensi mereka. Mereka merasakan keunggulan semu yang membuat mereka sering berpikir keliru, sehingga menghasilkan lingkaran setan yang mengikis kekumpulan bakat seiring waktu. Ketika sekolahnya ditutup antara tahun 1666 hingga 1667 karena merebaknya suatu penyakit, Isaac Newton yang masih berusia 25 tahun menunjukkan kepada profesornya, Isaac Barrow, tentang riset yang dia lakukan di waktu senggangnya. Barrow segera berhenti menjadi profesor dan bahkan menjadi siswa Newton. Sikap yang sangat mulia, perilaku yang sangat etis. Kapan Anda terakhir kali mendengar ada profesor yang mengundurkan diri karena ada calon yang lebih baik? Kapan juga Anda terakhir kali membaca tentang CEO yang memutuskan mundur saat dia menyadari bahwa salah seorang dari 20.000 karyawannya mampu melakukan pekerjaannya dengan lebih baik? Kesimpulannya, apakah Anda mendorong mereka yang lebih berbakat daripada Anda? Akuilah, dalam jangka pendek, keunggulan mereka yang luar biasa bisa membahayakan status Anda. Tapi pada akhirnya, Anda nantinya bisa diuntungkan dengan adanya kontribusi mereka. Bagaimanapun, pihak lain nantinya juga akan menyalip Anda. Hingga waktunya tiba, Anda sebaiknya membaca dan belajar dari berbagai buku bagus tentang orang berhasil. Inilah sebabnya saya menulis testimoni itu pada akhirnya. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.